Hai, coba bayangkan, ada orang dengan gaji 80 juta per bulan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Rumah mewah, mobil baru, istri cantik, jalan-jalan ke luar negeri, nongkrong di kafe yang mahal. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang sukses. Tapi siapa sangka ketika terjadi keadaan yang tak terduga, misalnya kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, atau krisis ekonomi, semua itu runtuh seketika. Ternyata rumah yang ditinggali masih cicilan, mobilnya masih utang, gaya hidupnya bertahan hanya karena gajinya masuk setiap bulan. Begitu penghasilan berhenti, hancurlah semua yang dia bangun. Rumah tangganya pun ikut berantakan. Kenapa bisa begitu? Karena dia buta finansial. Dan jangan salah, kondisi ini bukan cerita fiksi. Banyak banget orang di sekitar kita yang mengalaminya. Bahkan mungkin tanpa sadar, kita sendiri juga sedang berada di jalan yang sama. Kita sudah kerja keras, gaji besar, tapi ujung-ujungnya habis. Tidak ada yang benar-benar jadi milik kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang masih buta finansial atau sudah melek finansial? Untuk menjawab ini, kita akan belajar dari buku legendaris Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, seorang investor, pebisnis, sekaligus menulis dengan kekayaan lebih dari 80 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Padahal Kiyosaki bukanlah anak orang kaya, ia lahir dari keluarga biasa. Tapi uniknya, ia punya dua sosok ayah. Yang pertama adalah ayah kandung, pendidikannya tinggi, punya gelar PhD, tapi justru disebutnya ayah miskin. Yang kedua adalah ayah temannya, Mike, hanya lulusan SMP, tapi dijulukinya ayah kaya. Kedua ayah ini memberi pelajaran yang sangat berbeda soal uang. Ayah miskin berkata, uang adalah sumber dari segala kejahatan. Ayah kaya justru berkata, kurangnya uang adalah sumber segala kejahatan. Di awal hidup, kondisi keuangan keduanya sama saja, tapi hasil akhirnya berbeda jauh. Sang ayah miskin terus berjuang dengan uang seumur hidupnya, sementara ayah kaya berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Jadi apa sebenarnya rahasia perbedaan keduanya dan bagaimana kita bisa belajar agar tidak terjebak dalam kebutaan finansial seperti kebanyakan orang? Stay terus di pembahasan ini dan jangan sampai kelewatan pembahasan video ini. Karena semakin kamu paham, semakin besar peluangmu untuk benar-benar mengubah hidupmu secara finansial. Nah, dari kisah dua ayah tadi, kita jadi sadar cara berpikir tentang uang itu bisa sangat berbeda dan hasil akhirnya juga sangat jauh. Tapi kira-kira apa sih pelajaran pertama yang benar-benar membedakan orang kaya dan orang miskin? Disinilah Robert Kiyosaki mulai menyadari sesuatu sejak mulai kecil. Ia bukan hanya mendengar nasihat, tapi benar-benar merasakan lewat pengalaman hidupnya sendiri. Ayah kaya tidak mengajarinya lewat teori, melainkan langsung mempraktekkannya ke dalam sebuah situasi nyata. Dan dari pengalaman sederhana itulah lahir sebuah pelajaran besar. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan ayah kaya kepada Kiyosaki. Justru terasa seperti sebuah jebakan. Bayangkan, anak kecil disuruh bekerja di kios kecil. Gajinya hanya 10 sen per jamnya. Padahal standar gaji saat itu sekitar 25 sen per jam. Kiyosaki pun merasa ditipu. Ia bekerja keras, berkeringat, tapi hasilnya tidak sepadan. Ia mengadu kepada ayah kandungnya, ayah miskin, dan nasihat yang ia terima sederhana. Kalau kamu merasa tidak adil, minta naik gaji. Kalau kamu tidak dikabulkan, berhenti dan cari kerjaan lain. Itu pola pikir kebanyakan orang. Bekerja, dapat gaji, naik gaji, cari kerja lebih baik. Namun pola pikir inilah yang membuat banyak orang terjebak seumur hidup. Ketika Kiyosaki akhirnya bertemu ayah kaya, ia protes. Kamu bilang, kamu mengajariku jadi kaya, tapi ternyata kamu malah memperbudakku dengan gaji kecil. Ayah kaya tersenyum dan menjawab tegas, siapa bilang aku tidak mengajarimu? Hidup sedang mengajarimu. Kebanyakan orang menerima nasib, gaji kecil, jam kerja panjang, tapi mereka tetap bertahan. Kalau kamu hanya bekerja demi uang, kamu akan terjebak dalam lingkaran itu. Jangan biarkan rasa takut atau keserakahan menguasaimu. Belajarlah membuat uang bekerja untukmu. Kalimat itulah yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya inilah kunci besarnya. Lihatlah realitas di sekitar kita. Banyak orang bekerja puluhan tahun, tapi tetap tidak bisa lepas dari cicilan. Ada orang yang gajinya naik setiap tahun, tapi tabungannya tetap kosong. Bahkan ada orang yang penghasilannya besar, tapi gaya hidupnya lebih besar lagi. Mereka bekerja keras untuk uang, tapi tidak pernah belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka. Orang miskin dan kelas menengah selalu berpikir,
Saya harus kerja biar dapat gaji. Kalau mau hidup lebih enak, saya harus kerja lebih keras atau mencari gaji lebih besar. Sedangkan orang kaya punya mindset berbeda. Bagaimana caranya uang yang saya miliki bisa menghasilkan uang lagi? Bagaimana saya bisa membangun sistem, aset, atau bisnis yang tetap memberi penghasilan meskipun saya berhenti bekerja? Mari ambil contoh sederhana. Seorang karyawan mendapatkan bonus tahunan 20 juta. Apa yang biasanya dilakukan? Membeli gadget baru, liburan, atau malah DP motor baru. Seorang yang melek finansial justru berpikir, kalau uang ini saya putar ke aset apa? Bisa jadi berlipat ganda. Bedanya tipis, tapi hasilnya sangat jauh. Satu orang hanya menukar uang dengan kesenangan sesaat, yang satunya lagi menukar uang dengan mesin penghasil uang baru. Inilah pelajaran pertama Kiyosaki yang didapatkan sejak kecil, bahwa kerja keras saja tidak cukup. Kalau kita hanya bekerja demi gaji, maka kita akan terjebak dalam permainan yang tidak ada habisnya. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang kaya menciptakan cara agar uanglah yang bekerja untuk mereka. Oke, setelah kita tahu bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang, kita masuk ke pelajaran kedua. Orang kaya itu melek finansial. Mereka bisa membedakan mana yang benar-benar aset dan mana yang hanya liabilitas yang menyamar jadi aset. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Contohnya properti, sewaan, deposit, bisnis, atau royalti dari karya. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang justru menguras uang dari kantongmu. Misalnya, cicilan rumah pribadi, mobil, atau kartu kredit. Mari ambil contoh rumah. Kalau rumah itu kita tinggali sendiri, rumah tersebut sebenarnya adalah liabilitas. Kenapa? Karena ada biaya listrik, ada biaya pajak, perawatan, dan lain-lain yang harusnya keluar setiap bulan. Tapi kalau rumah itu disewakan, ia berubah menjadi aset karena menghasilkan uang masuk. Disinilah banyak orang sering salah kaprah. Mereka merasa dengan membeli rumah, membeli tanah, atau bahkan membeli mobil mewah, itu sudah otomatis disebut investasi. Padahal tidak selalu begitu. Rumah mewah yang ditempati justru seringkali menjadi beban karena butuh biaya pemeliharaan, cicilan, bahkan pajak yang tinggi. Tanah yang dibeli di lokasi yang kurang strategis pun bisa jadi harta tidur yang tidak mendatangkan apa-apa. Selain menunggu harga naik bertahun-tahun, fenomena ini banyak terjadi di kelas menengah. Demi status sosial, mereka membeli rumah besar, mobil baru, atau barang-barang yang mahal. Dengan alasan, ini kan aset. Padahal yang terjadi, uang mereka justru terkuras habis setiap bulannya untuk membayar cicilan, perawatan, dan biaya hidup yang membengkak. Orang kaya berpikir berbeda. Bagi mereka, rumah adalah kebutuhan pokok, bukan alat pamer. Mereka membeli rumah sesuai kebutuhan, cukup nyaman untuk ditinggali, aman untuk keluarga, dan tidak membebani keuangan mereka. Mereka tidak akan mengubah rumah menjadi beban besar, hanya demi terlihat sukses. Kalaupun membeli rumah besar, biasanya sudah dari hasil aset yang bekerja, bukan dari gaji yang dipaksa. Kuncinya ada di sini. Aset menambah uang ke kantongmu, liabilitas mengambil uang dari kantongmu. Dan semakin cepat kita bisa membedah keduanya, semakin cepat juga kita bisa keluar dari perangkap, terlihat kaya, tapi sebenarnya terjebak cicilan. Setelah kita memahami bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang, dan bahwa mereka juga sangat melek finansial dalam membedakan aset dan liabilitas, kini kita masuk di pelajaran penting berikutnya, yaitu orang kaya selalu memikirkan dan membangun bisnisnya sendiri. Pertanyaannya, apa maksudnya? Kebanyakan orang hanya bergantung pada gaji, tidak salah bekerja. Bahkan banyak orang kaya juga pernah jadi karyawan. Tapi bedanya mereka tidak membiarkan seluruh hidupnya ditentukan oleh gaji bulanan. Karena kalau gajinya berhenti, maka berhenti pula seluruh penghasilannya. Inilah sebabnya Robert Kiyosaki selalu menekankan, bangunlah aset dan bisnismu sendiri, meskipun kamu masih bekerja untuk orang lain. Contoh perbedaan, orang miskin, penghasilan habis untuk kebutuhan. Orang kelas menengah, penghasilan habis untuk cicilan, rumah, mobil, dan kredit. Orang kaya, sebagian besar penghasilan dialokasikan ke bisnis atau aset yang bisa menghasilkan. Itu sebabnya orang kaya punya banyak mesin uang yang tetap bekerja walaupun mereka tidak selalu hadir secara fisik. Bisnis tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari hal kecil, membuka toko online, jadi reseller, membangun konten digital, atau membuka usaha jasa, atau bahkan investasi yang benar-benar dipahami. Intinya, mulailah sesuatu yang bisa tumbuh dan menghasilkan uang di luar gaji. Memang bisnis penuh risiko, bahkan bisa jadi gagal berkali-kali. Tapi di balik setiap kegagalan ada pelajaran yang berharga. Ingat, para pengusaha besar
pernah gagal berulang kali, tapi cukup satu kali sukses untuk mengubah hidup mereka. Jadi jangan berhenti hanya jadi pekerja. Sisakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membangun sesuatu yang benar-benar milikmu. Karena orang kaya tidak menunggu gaji datang setiap bulan. Mereka membangun sistem hingga uang tetap mengalir, bahkan ketika mereka sedang tidur. Setelah kita mengetahui bahwa kekayaan sejati bisa kita bangun dengan memiliki bisnis sendiri, maka ada hal yang tidak kalah penting, yaitu adalah bagaimana membuat bisnis itu kokoh dan bertahan jangka panjang. Karena faktanya, banyak orang bisa memulai usaha. Ada yang jualan online, ada yang buka kafe, ada yang jadi reseller, tapi tanpa pondasi yang kuat, bisnis itu seperti rumah tanpa tiang. Bisa cepat naik, tapi juga cepat roboh. Nah, disinilah kita masuk di pelajaran keempat, yaitu adalah pentingnya perusahaan berbadan hukum dan pemahaman perpajakan. Dua hal ini sering dianggap rumit, bahkan menakutkan. Padahal justru disinilah kunci keberlanjutan bisnis. Kenapa badan hukum itu penting? Kalau bisnis kita tidak jelas secara hukum, maka bisnis kita rentan, mudah diklaim orang lain, mudah ditiru tanpa perlindungan, tidak dipercaya investor atau bank, susah berkembang karena tidak bisa masuk kerja sama resmi. Badan hukum ibarat tameng yang melindungi usaha kita, sekaligus menjadi identitas resmi yang membuat bisnis lebih kredibel. Lalu bagaimana dengan pajak? Banyak orang yang menganggap pajak itu adalah beban, padahal pajak yang dikelola dengan benar justru menunjukkan bahwa bisnis kita sehat. Bahkan lebih dari itu, orang kaya tahu cara memanfaatkan aturan pajak agar bisnis mereka lebih efisien dan tetap legal. Contohnya, kalau kita beli mobil atas nama pribadi, nilainya jadi liabilitas. Tapi kalau mobil kita dibeli atas nama perusahaan dan dipakai untuk operasional, biaya bensin, perawatan, hingga depresiasi bisa dicatat sebagai pengurangan pajak. Kalau kita makan di restoran pribadi, itu jadi pengeluaran. Tapi kalau kita jamuan klien atas nama perusahaan, itu bisa jadi biaya usaha. Hal-hal seperti ini yang membuat orang kaya terlihat seakan bisa menghindari pajak. Padahal sebenarnya mereka hanya lebih cerdas memanfaatkan aturan yang sah. Robert Kiyosaki sendiri menekankan, salah satu cara orang kaya tetap kaya adalah dengan memanfaatkan perusahaannya sebagai sistem. Perusahaannya tidak hanya melindungi aset mereka dari risiko, tapi juga menjadi kendaraan yang membuat uang bekerja lebih efisien. Jadi kalau di perusahaan sebelumnya kita belajar pentingnya punya bisnis, maka di pelajaran ini kita belajar bagaimana caranya agar bisnis itu punya fondasi yang kokoh dan tidak mudah roboh. Setelah kita memahami pentingnya membangun bisnis yang kokoh dengan badan hukum dan perpajakan, sekarang kita naik satu level lagi. Kita akan masuk ke sebuah pemikiran yang seringkali membedakan kaya dengan orang kebanyakan. Orang kaya menciptakan uang. Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi kaya, caranya sederhana. Kerja keras, dapat gaji, lalu menabung. Itu tidak salah, tapi juga tidak cukup. Karena masalahnya, bagaimana kalau sumber penghasilan utama itu hilang? Inilah yang dialami banyak orang. Begitu kehilangan pekerjaan atau bisnisnya goyah, maka seluruh kehidupannya ikut runtuh. Kenapa? Karena mereka hanya bergantung pada satu sumber uang. Robert Kiyosaki pernah mengatakan, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, sementara orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Artinya orang kaya tidak sekedar menerima uang dari hasil kerja, tapi mereka tahu cara menciptakan aliran uang baru dari peluang yang orang lain tidak lihat. Mari kita lihat contoh nyata. Di awal tahun 90-an, saat Amerika mengalami resesi, banyak orang panik dan menjual properti mereka dengan harga yang murah. Tapi Kiyosaki justru melakukan hal sebaliknya. Ia membeli properti itu di saat semua orang melepaskannya. Ketika ekonomi pulih, harga properti itu naik berkali lipat. Dan dari situlah lahir salah satu fondasi kekayaan. Pelajaran yang bisa kita ambil sederhana tapi sangat dalam. Krisis bagi kebanyakan orang itu masalah. Krisis bagi orang kaya itu adalah peluang. Kita tidak perlu jauh-jauh. Saat pandemi COVID-19, jutaan bisnis runtuh. Pariwisata, hotel, restoran, transportasi. Tapi pada saat yang sama, ada juga bisnis yang justru melejit, seperti masker, hand sanitizer, alat kesehatan, logistik, aplikasi meeting online, bahkan game digital. Ada yang kehilangan segalanya, tapi ada juga yang justru menjadi miliarder baru. Apa bedanya? Cara pandang. Orang biasa melihat kesulitan, orang kaya melihat sebagai kesempatan. Mereka tidak menunggu uang datang, mereka menciptakan sistem dan peluang baru, sehingga uang tetap mengalir
bahkan di saat krisis. Maka pertanyaannya sekarang untuk kita, apa kita akan terus jadi penonton setiap krisis atau mulai melatih diri untuk melihat peluang? Apakah kita hanya bekerja keras demi uang atau mulai membangun sistem agar uanglah yang bekerja untuk kita? Oke, setelah kita memahami bagaimana orang kaya menciptakan uang, ada satu pelajaran terakhir yang sering diabaikan, tapi justru menjadi pondasi dari semua, yaitu adalah bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Kebanyakan orang memilih pekerjaan karena gajinya, yang penting tiap bulan aman. Tapi masalahnya, kalau semua yang kita kejar hanyalah gaji, kita bisa terjebak di zona nyaman tanpa benar-benar bertumbuh. Dan ketika suatu saat gaji itu hilang, kita tidak punya keterampilan lain untuk bertahan. Inilah yang dimaksud Robert Kiyosaki ketika berkata, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, orang kaya bekerja untuk belajar. Robert Kiyosaki tidak langsung lahir sebagai investor sukses. Ia justru mengasah mencoba banyak pekerjaan berbeda untuk mengasah skill yang dibutuhkan dalam hidup dan bisnis. Ia pernah menjadi tentara dan pilot helikopter tempur di Vietnam, belajar disiplin, kepemimpinan, dan keberanian mengambil keputusan cepat. Ia pernah bekerja di Keroak sebagai sales. Awalnya ia benci menjual, tapi akhirnya dia sadar, kemampuan komunikasi dan persuasi adalah salah satu aset terpenting dalam bisnis. Ia mencoba berbagai usaha kecil-kecilan, gagal berkali-kali, bahkan bangkrut. Tapi dari sanalah ia belajar tentang manajemen risiko, strategi bisnis, dan keuangan. Kalau tujuannya hanya gaji, ia mungkin hanya bertahan di satu pekerjaan yang aman. Tapi karena ia melihat setiap pekerjaan sebagai tempat untuk belajar, ia justru membangun fondasi keterampilan yang membuatnya bisa mencapai kebebasan finansial. Dari pengalaman ini, ada 3 keterampilan utama yang wajib kita kuasai kalau kita ingin benar-benar merdeka dalam finansial. Yang pertama adalah komunikasi atau marketing, menjual, bernegosiasi, berbicara dan menulis. Ide cemerlang tanpa kemampuan menjual tidak bernilai. Ingat, uang hanya berpindah tangan ketika ada transaksi. Yang kedua adalah manajemen. Arus kas, bagaimana mengatur uang masuk dan keluar. Sistem, membangun bisnis yang bisa berjalan tanpa kita. Orang, memimpin, membangun tim, bekerja sama. Yang ketiga adalah adaptasi. Dunia ini terus berubah. Yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Bayangkan 2 orang bekerja 20 tahun. Yang pertama, 20 tahun di satu perusahaan mengajarkan hal yang sama. Yang kedua, 20 tahun mencoba berbagai bidang. Pernah di sales, pernah di keuangan, pernah memimpin tim, pernah mengelola usaha kecil. Siapa yang lebih siap menghadapi perubahan besar? Jelas yang kedua, karena ia punya keterampilan lintas bidang yang bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Selama ini kita bekerja untuk apa? Uang atau untuk belajar? Apakah kita memilih pekerjaan hanya karena gajinya besar atau karena di sana kita bisa mengasah skill baru? Kalau suatu hari gaji kita hilang, apakah kita punya keterampilan untuk menciptakan penghasilan baru? Ingat, uang itu bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi ilmu dan keterampilan akan selalu melekat pada diri kita. Itulah harta sejati yang membawa kita menuju kebebasan finansial. Oke, di akhir dari video ini, saya ingin memberikan sedikit pandangan atau kesimpulan yang bisa kita petik bersama. Selain kita mengetahui pelajaran pertama, bahwa orang kaya tidak bekerja demi uang, tetapi uanglah yang bekerja untuk mereka. Pelajaran kedua, orang kaya mampu membedakan mana aset dan mana liabilitas, dan mereka fokus memperbanyak aset, bukan menumpuk beban. Pelajaran ketiga, mereka membangun arus kas pasif, yang membuat hidup tidak lagi bergantung pada gaji bulanan. Pelajaran keempat, mereka berani mengambil risiko, tapi bukan sembarangan, melainkan risiko yang terukur, dipelajari dan dilakukan. Pelajaran kelima, mereka lebih memilih terus belajar, mencoba, dan berkembang daripada sekedar mencari kenyamanan dan rasa aman semu. Dan pelajaran keenam, mereka tahu bahwa pikiran adalah aset terbesar. Mindset yang benar akan membuka jalan menuju kebebasan finansial. Sementara mindset yang salah akan terus menjerat kita dalam lingkungan hutang dan ketakutan. Nah, dari itu semua, kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Kaya atau miskin itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa cerdas kamu mengelola uangmu. Jadi, apakah sekarang kamu punya lebih banyak aset atau justru liabilitas? Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu mendapatkan pengalaman dari beberapa poin yang sudah kita sebutkan,
Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun kalau kamu punya pembahasan atau ide topik yang sangat menarik untuk kita bahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.